Jadi ini adalah aktivitas yang paling penting yang sering ditanyakan di, ujian tertutup, riset desain. Jadi ada 3 pertanyaan yang pasti muncul dari penguji luar ya, atau dari penilaian disertasi. Pertama itu, eee, desain risetnya gimana, yang kedua itu validitas risetnya bagaimana, yang ketiga itu outcome-nya atau novelty-nya. Saya bicara yang ini ya, bicara yang, S3 ya, mumpung teman-teman ini S3 yang banyak di sini. Nah, jadi kalau sebenarnya kan teman-teman tahu ya, riset desain itu sebenarnya detail plan, ya. Jadi, eee, research method itu caranya, riset desain itu detail plan action-nya, nih, plan-nya, untuk solving problem. Nah, ini solving problem. Artinya kata kuncinya jangan sampai ya, jangan sampai problemnya tuh belum kelihatan, oke. Jangan sampai problemnya belum kelihatan. Nah, pas kita bicara riset desain gitu ya, kita biasanya bicara, eee, part dari riset desain itu, ya, part dari riset desain itu. Jadi komponen-komponennya apa saja sih? Jadi cara validasinya nanti tuh asesor, ya validasi, evaluator gitu ya, evaluator itu ngelihatnya dari 4 part gitu, 4 bagian ya, 4 bagian dari, riset desain, ya. Nah, kita nanti akan bahas banyak nih. Pokoknya ini kayaknya sesi sesi lumayan padat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa belum diperdalam, nanti kita perdalam salah satunya di sesi berikutnya, ya gitu. Nah, ada 4 komponen. Jadi nanti tolong silahkan dilihat bab 3-nya masing-masing, komponen ini sudah tercantum atau belum, ya ya. Komponen pertama itu sampling, ya. Harus dijelaskan secara detail sampling-nya, ya. Karakteristik sampling-nya gitu ya, oke. Metode sampling-nya, random atau gimana gitu ya. Pemilihan sampling-nya, filtering dan sebagainya gitu. Itu harus sudah jelas, oke. Jadi sampling bisa, ya. Yang kedua itu adalah observational design. Jadi dalam riset design part itu harus ada aspek observasi, ya, aspek observasi. Teman-teman tahu ya aspek observasi itu apa? Aspek observasi itu aspek yang tidak melibatkan kita sebagai researcher, ya, tapi kita memahami kondisi yang terjadi di lingkungan penelitian tersebut. Jadi observational design itu diskusi tentang kondisi, ya kondisi, oke, kondisi. Jangan ragu untuk motong saya ya kalau misalnya perlu diskusi ya, karena ini bukan lecture ini, cuma sharing aja, ya. Eee, Kalau ngerasa itu ya pakai pakai chat juga boleh ya, nanti nanti coba saya monitor nih chat, ya itu. Oke, jadi itu observational design, kondisi kondisinya seperti apa? Kondisi ini bisa daerah, ya, bisa lingkungan akademik atau industri, ya. Jadi penerapan misalnya, adiksi di video game di lingkungan akademik dan lingkungan industri beda, antara, Indonesia dengan, Amerika itu beda. Nah itu observational design, ya. Jadi kondisinya, Anda juga harus state kondisinya gimana di desain tersebut. Berikutnya statistik desain, ya. Statistik desain itu bukan berarti harus ada implementasi statistik ANOVA dan sebagainya, variance dan sebagainya, nggak perlu, tapi harus concern dengan pertanyaan. Pertanyaan ya, pertanyaan untuk menjawab ya, berapa banyak, item yang di-observe, ya gitu. Oke. Jadi berapa banyak sih sampel yang di-observe gitu ya. Kayak kemarin itu kayaknya ada siapa ya, oh udah hadir belum nih kayaknya Bu Novi atau siapa gitu ya, oke. Itu harus balik lagi, untuk nambah nambah apa, nambah nambah sampel gitu ya, seperti itu. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah dijelaskan berapa item yang di-observe, oke. Terus berapa item yang akan
dianalisis. Jadi harus ada kejelasan ya, berapa item yang di-observe, berapa item yang dianalisis. Observasinya bisa melibatkan 10, tapi pas dianalisis ya mungkin hanya 5 atau 4 ya. Itu bisa gitu ya. Dan bagaimana, informasi itu didapat untuk dianalisis. Jadi statistik ini bicara tentang, eee, apa ya, apa ya, populasi yang akan kita pelajari ya, sampel yang akan kita pelajari ya. Yang terakhir operational design ya, prosedur yang dilakukan. Ini paling gampang operational design. Karena kalau operational design itu validasinya gampang, ada diagram atau enggak, ya. Jadi bagaimana sampling, observasi, dan statistical design itu dijadikan satu, digambarkan dalam sebuah apa, eee, dalam sebuah diagram gitu ya. Pokoknya saya cuma pengen bilang diagram itu jadi apa ya, jadi wajib lah kalau di desain itu. Tapi diagramnya yang standar ya. Saya pernah lihat tuh ada diagram gitu ya, enggak, teman-teman yang baru seleksi sih mungkin. Diagram itu pakainya smart art gitu ya. Jangan ya, jangan pakai smart art. Nah, ini 4 komponen research design. Jadi cek lagi di apa, di bab 3 teman-teman ya, terutama yang mau ngajuin kelayakan gitu ya, itu ada 4 komponen ini. Ada samplingnya dijelaskan, bagaimana lingkungannya, bagaimana pendekatan statistik atau perhitungannya, terutama untuk validasi atau apapun, dan bagaimana itu digambarkan dalam satu diagram. Nah ya, kayak gitu. Oke. Kemudian biasanya, eee, kita bicara riset desain itu ada banyak tahapnya gitu ya. Tahap yang paling mudah, yang paling dilakukan gitu ya, itu adalah, eee, exploratory studies. Exploratory studies itu yang inilah, yang paling umum dilakukan gitu, yang paling umum dilakukan exploratory studies, oke. Exploratory studies, oke. Exploratory studies ya teman-teman tahu sendirilah ini. Ini biasanya level terendah dari sebuah riset riset desain ya, paling 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 awal. Jadi kalau teman-teman masih nyusun literatur review, itu exploratory studies ya, studi eksplorasi lah ya, oke. Isinya apa saja? Jadi riset, kalau kalau teman-teman pengen pakai, eee, riset desain dalam sebuah case ya, case exploratory research study. Jadi ini exploratory study ini seperti case-nya, case pendekatannya gitu ya, oke. Itu bisa literatur, eee, apa, systematic literature review ya. Nah, ini untuk apa sih? Untuk memahami permasalahan. Jadi saya selalu menyarankan kalau teman-teman masih bingung terhadap apa yang diteliti, masalahnya itu bener nggak ada, urgensinya kelihatan nggak, maka paper yang pertama yang diterbitkan di conference itu selayaknya bahas ini, bahas literatur survei. Sudah ya, sudah selesai. Nah, saya yakin teman-teman udah sampai tahap ini. Tahap berikutnya, kalau pengen diperdalam lagi, ya, itu tahap yang kita sebut dengan, eee, ya, oke, yang kita sebut dengan experience survey. Nah, experience survey. Experience survey ini tujuannya untuk urgensi. Jadi cari urgensinya. Jadi kalau misalnya bingung nih setelah SRR itu ngapain gitu ya, teman-teman bisa buat paper lagi di conference ya. Tujuannya untuk mengetahui problem itu bener-bener eksis atau enggak. Problem itu bener-bener eksis atau enggak. Pendekatannya pakai pendekatan apa? Bukan pakai pendekatan SLR lagi, tapi pakai survei. Nah, survei. Ya, pakai survei. Nah, ya, gitu ya. Terus kemudian setelah itu ya, setelah survei gitu ya. Jadi kan tujuannya survei ini untuk pengen tahu nih relationship ya, antara variabel ya, yang ada di lingkungan sana gitu ya, dengan ide baru ya, yang teman-teman hendak terapkan. Oke. Ya. Jadi jadi,
ide Anda itu divalidasi melalui survei, kasarnya gitu, ya. Jadi supaya Anda yakin kalau problem itu benar-benar eksis dan ide Anda itu kompatibel untuk solving problem itu, ya, pakainya survei. Oke. Yang terakhir, exploratory study itu pendekatannya adalah insight simulating. Insight stimulating, stimulate. Oke. Ini tujuannya untuk menentukan hipotesis. Jadi kalau pengen dapetin hipotesis itu diambil dari proses yang disebut dengan insight stimulating. Nah, ya. Oke. Pendekatannya gimana? Pendekatannya ini adalah mengkombinasikan dari hasil SLR tadi dengan experience survei tadi, terus dikombinasikan baru disusun, eee, apa, hipotesisnya. Tolong hipotesis sama pertanyaan penelitian itu harus ada ya. Hipotesis sama pertanyaan penelitian itu saya sarankan harus ada, atau ya nggak harus keduanya gitu. Kalau dua-duanya ada boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau salah satunya aja ada boleh, nggak ada masalah, silahkan saja. Tapi memang lebih idealnya, salah satunya gitu. Kalau dua-duanya ada juga mau nggak mau nggak apa-apa. Jadi ada juga pendekatan yang menekankan proses dari pertanyaan penelitian itu diturunkan lagi sampai hipotesis, boleh, nggak ada isu, oke. Tapi kalau teman-teman nggak mampu menurunkan dari pertanyaan penelitian ke hipotesis jangan paksain, ya, gitu. Sudah, sampai tahap exploratory harusnya teman-teman udah nemu sampai level hipotesis. Itu artinya sudah sesuai gitu, sudah sesuai. Habis itu baru naik ke studi selanjutnya, deskriptif, ya. Studi selanjutnya, deskriptif. Oke. Ini case untuk deskriptif. Biasanya ada tambahannya belakangnya ya, deskriptif atau, diagnostic studies, ya. Nah, gitu. Oke. Descriptive studies ini fokusnya formulating objektif, ya. Pertanyaan yang sering keluar, oke, yang sering keluar adalah kalau dari sudut pandang engineering gitu ya, sistemmu itu mau apa? Sistemmu mau apa? Sama kayak pertanyaan saya kemarin tuh ke Bumi, ini Bumi udah datang, "Bu, bisa nggak ada satu sistem yang inputnya gini, otaknya itu sistemnya Ibu, keluarannya itu parameter kepercayaan, ya, dalam bentuk kuadran," udah gitu. Udah gitu. Itu sebenarnya ini, apa namanya, untuk pancingan gitu ya, untuk menentukan ini objektifnya tuh, sistem Anda tuh objektifnya apa. Jadi tolong dipahami objektifnya masing-masing gitu ya, oke. Cara cara membayangkan objektifnya masing-masing itu gampang ya. Caranya pertama adalah anggaplah sebuah black box gitu ya, kotak gitu ya. Ada masukan, itu adalah data yang Anda kelola, pengen itu data set, pengen itu apa, ada sistem, ini adalah sistem Anda ya. Misalnya sistem, UMI sistem gitu ya atau, apa, Sakti sistem atau apapun itu ya. Terus keluarannya itu objektifnya Anda. Kalau kita bicara satu sistem ini, maka kan pasti di ujungnya ada data yang masuk. Pasti kan dipikirkan metode data collection-nya yang bener gimana? Data yang masuk ini gimana? Dan kemarin itu ditanggapi tuh, karena mumpung masih inget ya, di seminar SH2-nya Bumi itu, ditanggapi itu, ya, ditanggapi gini, "Tolong jangan berfokus pada data yang sifatnya web saja." Nah, berarti metode data collection-nya itu bukan sebatas web. Bukan sebatas, tendensi ke aplikasi web, gitu ya. Tapi mungkin ke yang lain juga. Tekniknya itu di sebelah kiri dijelaskan, ya, ya, sebelah kiri disebutkan. Oh berarti ada banyak, ada web, ada, apalagi ada misalnya artikel dokumen, ada misalnya ada yang lain lah seperti itu. Terus dipilih. Nah, jadi ternyata yang di sebelah kiri itu bukan masalah data masuk, enggak, data dipilih, data di-collect gitu ya, data di pre-processing ya, oke, udah baru masuk ke sistem ya, pre-processing baru masuk ke sistem, sistem masuk ke processing, dari processing masuk ke keluaran. Ini yang kita sebut dengan finding.
ya. Oke. Setelah itu Bu Umi, chat saya gitu ya, "Pak, saya merasa tidak optimal," gitu ya. Tidak optimal, terus saya dalam hati bilang, "Tidak optimal 83 sekian nilainya," gitu ya. Artinya apa? Jangan terlalu berpikir finding-nya itu harus shoot target, tepat di tengah, enggak. Geser-geser terus agak ke kanan juga nggak apa-apa, yang penting prosesnya udah bener gitu, ya. Nggak sesuai harapan nggak apa-apa, ya, yang penting prosesnya udah bener. Nah, ya, gitu. Nah, itu dia ya. Kemudian nanti, ini ya, designing method collection, selecting sampel itu hal-hal yang harus Anda lakukan, collecting data, analyzing data ya, oke, reporting finding. Nah, sampai sini nih, oke. Apapun selama prosesnya udah bener nggak apa-apa, pasti lulus lah saya jamin. Selama prosesnya bener ya. Jadi tolong, hasil boleh ngaco, nggak sesuai harapan, tapi itu bukan berarti gagal, ya. Yang penting finding-nya itu riset desainnya udah bener. Nah ya, oke. Setelah sudah benar, udah memikirkan sistematis seperti itu, baru geser ke hypothesis testing, ya, hypothesis testing. Oke, hypothesis testing ini dikenal juga dengan eksperimen studies. Jadi bicara tentang ya, desain eksperimen, sederhananya, ya, desain eksperimen. Oke, jadi bicara desain tentang eksperimen. Eksperimen untuk apa? Untuk menguji. Menguji apa? Untuk menguji hipotesis. Apanya yang diuji? Causal relationship antara variabel. Jadi tolong didefinisikannya variabel secara tepat. Harus didefinisikan dulu, ya. Oke. Dan desain eksperimen ini harus melakukan setidaknya 2 hal, ya. 1, menguji causal relationship, 2, mereduce bias, kurang 1, meningkatkan reliability, ya, atau validitas. Nah, ya, oke. Jadi 3 itu. Jadi setelah Anda melakukan descriptive study, langsung ke hypothesis testing. Setelah Anda tahu sistematiknya kayak gimana, sistematisnya, langsung ke hypothesis testing. Nah ya, oke. Jadi fokusnya relationship. Nah gitu. Sampai sini ada diskusi dulu nggak? Terkait dengan langkah-langkahnya. Kebayang ya? Semoga kebayang. Semoga kebayang. Oke. Yang sudah maju SH2 ya belum terlambat untuk memperbaiki di naskah. Yang belum maju SH1 ya ayo, oke. Oke. Ada nggak di sini? Saya cek dulu. Oh, belum ada. Di chat juga belum ada. Pak Silakan Ridi kalau ada. mau Ya tanya gimana? Pak, tadi Mhm Pak Ridi sempat ngomong Bu siapa tadi yang kekurangan sampel Pak, mhm. kekurangan sampel itu Ada nggak nih Bu kenapa? Novi? Bu Bu Novi Novi Bu ya? Novi ada? Oh ya Bu Novi. Mhm. Itu kenapa ya Pak, kekurangan sampel? Jadi waktu itu sampel jadi gini isunya, sebenarnya bukan salahnya Bu Novi, ini salah sudut pandang gitu ya. Kalau developer itu dianggap sampel, dianggap apa, dianggap bukan non expert, tapi user biasa, maka 3 user biasa itu kurang. Jadi dia tuh pakai 3 developer ngujinya, Iya, dengan asumsi dia expert. Tapi dari, reviewer, dia mengatakan 3 ini kurang. Setidaknya kalau pengen itu 5 developers. Karena kenapa 5? Karena berasumsi 3 ini ternyata bukan expert, kebayang ya? Jadi iya iya. isunya itu sudut pandang di situ, ya sudut pandang di situ. Makanya tolong nanti pas bagian tadi ya, bagian awal selecting sample itu di-define, 3 ini expert apa user biasa? Kalau expert jelaskan expertnya gimana, kebuktian expertnya itu gimana? Sehingga kalau expertnya segitu bisa diterima, ya. Jadi isunya di situ. Oh iya, Harus ngulang enggak, harus iya nambah iya, ya kayak gitu. iya. Mhm Eee, mhm. kalau berkaitan dengan penelitian saya sebenarnya saya masih agak galau Pak, karena sebenarnya Mhm penelitian saya kan eksperimen ya Pak, mhm eksperimen gitu dan nanti mhm hasil eksperimen akan diuji secara statistik. mhm Kemarin, untuk satu kelas itu hanya ada 43 mahasiswa, Pak. Itu mhm. apakah cukup tidak ya, Pak? Atau saya takutnya Ya kalau cukup kalau segitu. kurang gitu. Mhm. Mereka Iya, bukan expert kan, mereka bukan expert kan. bukan, Pak? Mereka Iya, tidak akan memberikan deskriptif apa, mereka tidak akan memberikan kualitatif feedback.
Enggak kan? Mereka Iya. cuma ngisi survei kan? Iya, Pak, betul. Nah, iya, cukup segitu. Cukup ya. Sebentar, nanti nanti kita bahas ya, nanti perlu Oh, ya. berapanya tuh, Oh, ya. mekanisme pembagiannya tuh gimana? 40 tapi ada lebih dari satu kelas kan, apa cuma satu kelas? Satu Mmm, kelas saja, Pak. Nah, mmm, ini juga jadi cuma ada satu masalahnya kelas gini, Pak. 40 orang? Iya, yang Nah, pakai berarti 40 gamifikasi orang yang itu harus dibagi 2. oh, dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Yuk kita skip dulu. Oke. Nah, Iya, iya. ini ya, oke, general design process, ini desain Iya. prosesnya ya. Ini saya nggak skip aja ya, cepet ya. Udahlah paham, research problem, ya, oke. Manajemen problem and opportunity clarification, tolong dijelaskan problemnya itu bener gitu ya, oke. Kemarin ada ujian kompre yang naskahnya ya, naskahnya itu poin ketiganya masalahnya itu, ini yang bikin saya agak ini sih, poin ketiganya itu ceritanya gini, belum banyak penelitian, itu bukan masalah ya, tolong itu manajemen problemnya diperbaiki. Belum banyak penelitian, ya, belum banyak penelitian yang membahas misalnya, belum banyak penelitian membahas, eee, searching source code misalnya gitu, jangan ya, oke, jangan. Yang mau maju kompre ya gitu ya, atau yang udah mau maju SH gitu ya, atau mau maju pra-pendadaran gitu ya. Kalau S2 tolong diperhatikan itu ya. Jangan ada kata-kata seperti itu ya. Jadi ditekankan ya, manajemen problemnya, jelaskan peluangnya. Jadi masalah itu bicara kan udah tahu ya masalahnya apa, urgensinya apa, peluangnya di mana, masih boleh. Tapi di perumusan masalah tidak disarankan adanya kebutuhan, nggak, jangan. Biarlah itu di introduksi. Habis itu situasi analisis, ya, analisis situasional. Jadi bisa saja sebuah masalah itu bukan masalah di masa lalu, tapi di masa kini atau masa depan. Contohnya pergerakan mobilitas. Zaman dulu pergerakan mobilitas itu nggak jadi masalah, tapi begitu di era post Covid jadi masalah karena bisa mengakibatkan, menyebarnya kembali virus tersebut. Situation analysis, itu boleh dimasukkan di define problem, ya, oke. Yang ketiga, model development. Kalau ada problem inefisiensi, apa, kekurangan performa dan sebagainya, itu boleh dimasukin. Itu Anda masuk ke model problem, ya, oke. Yang terakhir, specification of requirement, ya, oke. Specification of requirement ini sebenarnya bukan bicara tentang kebutuhannya, tapi bicara tentang lack of information. Apa yang hilang, apa yang belum ada, gitu ya, seperti itu. Contohnya misalnya, apa namanya, deteksi deteksi apa, deteksi deteksi, tingkat kesehatan developers misalnya, ya. Apa saja yang perlu ada informasinya? Oh, penelitian tertentu sudah punya A, B, C, D, kayaknya masih ada yang hilang nih, ya, masuk di situ, ya. Jadi itu define research problem, nanti divalidasi, ya. Estimasi value-nya, ya. Ini nggak ada isu sih ya, ya. Saya yakin teman-teman paham the value of information-nya itu seperti apa, ya, betul. Kemudian estimate the value tuh kalau saya boleh bilang seperti menentukan resiko ya, menentukan resiko, ya, oke. Menentukan resiko, menilai solusi Anda acceptable enggak dalam konteks waktu yang ada gitu ya, jangan terlalu kompleks gitu ya dan sebagainya. Pokoknya menghindari perpanjangan studi yang berkelanjutan gara-gara, apa, skopnya itu nggak fix gitu ya. Makanya saya senang nih yang baru masuk itu skopnya udah pada fix tuh ya, seperti, Pak Budi itu skopnya udah fix tuh, nggak akan geser-geser lagi, udah pasti itu, ya, oke. Tinggal cepet-cepetan, jangan sampai begitu diklaim ada penelitian yang melakukan hal yang sama gitu. Makanya itu harus dipikirkan baik, ya. Data collection, ya udahlah data collection teman-teman paham lah ya, oke. Eee, secondary data silakan pertama,
Kalau misalnya eh, teman-teman ada secondary data atau dataset yang udah ada, pakai itu saja. Kalau mencukupi, kalau enggak baru pakai data sendiri ya. Oke, pakai data sendiri, collect data sendiri, pakai survei. Kalau ternyata datanya itu nggak bisa dikolek pakai survei, silahkan lakukan eksperimen. Udah gini. Saya cuma cerita urutannya aja. Jadi bukan berarti teman-teman wajib pakai data primer. Secondary data dulu kalau ada, ya. Misalnya kayak untuk apa tuh? eh, rekomendasi ini apa rekomendasi film itu kan datasetnya udah ada. Ya, pakai itu aja, nggak harus dari awal. Kalau nggak ada baru survei. Kalau ternyata survei nggak bisa jawab baru eksperimen. Ya. Jadi itulah konsep. Yang keempat, measurement teknik, cara ngukurnya, ya. Oke, kuesioner adalah umum lah ya. Scale, attitude scale, tahu ya attitude scale ya? Oke, ya Likert lah, itu bisa masukkan ke sana. Observation dan yang terakhir interview, ya interview. Oke, gitu. Itu langkah keempat tuh. Langkah kelima banyak ini sampai saya nggak nemu icon nomor 5 di situ. Memilih sampel ya. Siapa sampelnya? Paling mudah kalau di penelitian itu sampelnya ada dua. Either Anda academic sample atau industrial sample. Contohnya academic sample tuh misalnya kita pengen tahu manfaat bahasa pemrograman, belajar bahasa pemrograman untuk critical thinking misalnya. Ya. Kalau academic sample itu diterapkan di courses pemrograman dasar misalnya. Kalau industrial sample itu diterapkan di perusahaan. Itu kita sebut dengan select the samples ya. Untuk engineering setidaknya kayak gitu. Ya. Model analisis. Nah, model analisis ini ya. Model analisis ini yang melakukan serangkaian uji coba dengan data yang dummy atau data yang udah dipilih secondary untuk mengetahui model kita benar atau enggak. Ini seperti trial and error. Ya, step ini. Nah, berikutnya step 7, etika research-nya. Nah, etika research-nya, dilihat etika research-nya ada perlakuan yang khusus nggak harus dilakukan kepada umat manusia atau kalau kita kan nggak mungkin binatang ya, umat manusia dan sebagainya. Ya. Kalau ada, dibuatlah prosedur etikanya. Bagaimana Anda memperlakukan sampel supaya sampelnya itu tidak stres, mereka nyaman, tidak merasa terintimidasi sehingga hasil penelitian Anda pada dia ngisi survei atau yang lain itu atau interview itu kondisi yang sesuai. Dia dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi tekanan. Yang terakhir diestimasi. Ya, diestimasi waktu ya, dan kemampuan finansial. Oke. Nah, ini kalau nggak ada, karena kita kan biasanya nggak bicara. Nah, tapi teman-teman bicara juga terkait dengan financial capability gitu ya. Tapi bukan berarti saya nggak mampu buat kayak gini karena nggak ada uangnya, bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya gini, apakah solusi yang teman-teman usulkan itu kalau direplikasi, ya direplikasi, itu membutuhkan financial requirement tertentu nggak? Kalau nggak pakai konsep finansial, bisa juga pakai pendekatan yang lain yang kita sebut dengan CPM, Critical Path Method. Ya, oke. Jadi critical path method nanti akan bantu Anda untuk mengestimasi sumber dayanya perlu apa, planningnya, kontrolnya, prosesnya bagaimana, ya. Atau enggak pakai konsep yang pernah saya lihat itu pakai konsep program evaluation review teknik. Biasanya kalau beberapa riset room itu pakai itu, ya. Jadi satu program itu dipecah-pecah aktivitas dan seterusnya. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya pernah ngomong pas di research method, tolong dibagi menjadi step-step, terus di setiap step ada milestone, di setiap milestone ada keluaran, di setiap keluaran kalau bisa dipublikasikan, publikasikan. Nah, gitu. Itu sebenarnya arahnya ke situ, ya. Oke.
Ya sudah, kemudian ditulis tuh riset metodenya, tulis di bab 3 Anda. Nah, ya, itu dia ya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi nggak diskusi nih sebelum kita lanjut? Udah sebentar lagi tuh ke bawah. Nah, itu. Ini yang paling ramai. Ya, oke. Aman ya? Oke. Ya. Ini aspek riset desain itu aspek aspek hard skill ya. Nanti soft skill-nya katanya nanti Mas Samarudin mau jadi moderator tuh di acara Doktoral Day. Yes. Ya. Yuk lanjut yuk. Validitas. Ya. Aduh, saya kalau bicara validitas tuh saya bingung mau mulainya dari mana gitu ya. Ya, validitas banyak sekali. Ya. Sebenarnya konsepnya ada sederhana, internal eksternal. Gampang ya. Internalnya ini jedut gitu ya, banyak banget. Iya. Oke. Internal, history. Ya, history. Ada orang yang melakukan penelitian nggak dengan metode yang sama? Ya. Kalau ada aman tuh internalnya. Ya. Internalnya aman. Oke. Nah, history juga bicara tentang bagaimana Anda meng-capture ya, sebuah variabel ya, ya sebelum mengalami manipulasi. Saya ngambil contoh aja ya supaya gampang. Saya misalnya hendak meneliti pengaruh teh dan kopi bagi produktivitas programmer. Itu ya kasusnya ya. Ya. Maka history itu saya bertanya pada diri saya, ada nggak aktivitas penelitian yang mirip-mirip? Misalnya, ya, penelitian untuk mengukur ya keaktifan kucing ya pada saat diberi susu dan diberi extra jos atau minuman berbasis taurin. Ada, berarti secara histori penelitian Anda internalnya valid karena udah ada orang yang melakukan. Ya, cara sederhana gitu. Nah, ya. Oke. Tinggal direplikasi aja gitu ya. Saya ingat banget Mas Ardriansyah itu cerita ke saya gitu ya, "Pak, ternyata yang susah dan melelahkan itu adalah membaca berbagai macam riset metode yang ada. Setelah saya udah baca dan saya pahami, udah saya tinggal replika aja dengan ngubah-ngubah variabelnya aja, selesai," gitu. Ya betul, ya ya. Dia langsung speed up tuh dapat kayaknya 2 publikasi gitu ya, langsung. Nah, gitu. Teman-teman juga bisa kayak gitu ya? Bisa. Cuma ngelihat history. Yang kedua, kedewasaan. Oke, kira-kira kalau studi Anda dilakukan dalam jangka waktu yang lama, ya, riset Anda masih valid nggak? Nah, ya, oke. Kalau nggak valid, kalau Anda proyeksikan nanti nih ke depannya bakal nggak valid nih karena misalnya udah ada teknologi cloud, terus distributed computing sudah bergeser pakainya cloud semua, sehingga manajemen resources sudah nggak pakai algoritma lagi, udah pakainya network load balance misalnya atau application load balance, bakal nggak valid tuh. Jangan dipaksain. Nanti susah pas lulusnya, pas pas ujian akhirnya. Kalau masih dipakai gitu, tapi kalaupun bisa lulus banyak yang menyangsikan karena hasil penelitiannya, secara maturation gitu ya, itu udah nggak valid lagi, ya, gitu. Oke, berikutnya testing, ya, oke. Eee, Testing ini secara sederhana saya cuma pengen cerita kayak gini di internal validate. Lakukan testing lebih dari satu kali. Jadi jangan percaya dengan satu hasil. Misalnya nih, eee, Bu Elisa misalnya, ya, memberikan survei satu kali untuk user tersebut di kondisi X. Jangan satu kali kalau bisa. Lakukan lagi testing yang sama ya di user X di waktu yang berbeda untuk kedua kalinya. Ya, ada yang tahu nggak untuk apa? Ya, ada dua gitu ya. Yang satu untuk pemahaman kita. Ini isian surveinya beneran bener nggak? Konsisten nggak gitu ya?
Yang kedua itu untuk learning experience kita. Jangan-jangan pas di, testing yang pertama ada yang kelewat, ya, ada yang kelewat. Jadi boleh saja testing kedua diperbaiki, tapi ada substantif testing pertama yang dilakukan kedua kali, itu boleh. Jadi jangan berpikir testing itu cuma boleh sekali, enggak, pengen 5 kali, 7 kali boleh, makin sering makin bagus, ya, gitu. Oke, gitu. Internal validitas yang berikutnya, instrumentasi. Oke. Nah, paling sederhana kayak gini deh, kalau observer-nya berbeda, yang meriksanya berbeda gitu ya, dan atau interviewer-nya berbeda, hasilnya akan berbeda, berarti itu validitasnya dipertanyakan, ya. Jadi misalnya saya ngewawancara, eee, Mas Condro gitu ya, kemudian Bu Sapti mewawancara Mas Condro, instrumennya sama, tapi begitu ngewawancara hasilnya beda. Nah, gitu. Oke, ya. Cara validitasnya gimana? Itu tuh ngikuti yang pertama tadi, testing. Lakukan berkali-kali, lebih dari sekali, ya. Oke. Berikutnya selection. Selection. Selection ini bicara tentang ini, apa namanya, tentang, eee, berbagai macam pilihan untuk mengeset satu konfigurasi penelitian tertentu, set pilihan. Contohnya tadi kasus developers, teh, dan, kopi untuk mengetahui produktivitasnya, ya. Maka cara melakukannya kan kita melakukan eksperimen dan kontrol grup, iya kan? Oke, eksperimen dan kontrol grup. Maka kita harus nyusun suatu proses pemilihan, mana yang jadi eksperimen, mana yang kontrol grup. Oke. Karena di sini kasusnya kan ada yang minum kopi, ada yang minum teh. Oke. Berarti kan Anda harus melakukan selection, yang minum air putih dikeluarkan, ya kan? Yang minumnya, soda nggak dimasukkan. Nah, members group gitu ya, itu seleksi. Regresi, ya, contohnya lah, langsung contoh aja. Jika seorang manajer ingin meningkatkan produktivitas seorang developer, ya, melalui makanan dan minuman, ya, oke. Nah, seperti itu. Oke. Maka saya sebagai seorang manajer itu tidak akan pernah memilih untuk memberikan makanan dan minuman yang memberikan produktivitas paling rendah atau produktivitas yang paling tinggi. Ya, kenapa? Kalau makanan yang memberikan produktivitas paling rendah, itu kan berarti berimplikasi pada, eee, apa ya, berimplikasi pada produktivitas yang tidak diinginkan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa nggak paling tinggi, kalau paling tinggi juga nggak diinginkan? Betul nggak? Kenapa coba? Paling tinggi nggak diinginkan. Kenapa kita nggak milih yang rendah dan, rendah sih jelas ya, kenapa nggak milih yang tinggi? Tinggi sekali. Mungkin, Enggak? izin jawab Pak Ridi, Iya, iya, boleh, boleh. mungkin karena Bener ya, baru kelihatan. ya, Kalau kalau suaranya. dikasih Iya. makanan yang Iya. akan memberikan hasil terlalu tinggi, khawatirnya itu jadi cuma short term. Ya, betul. Oke, ya. Greater tendency gitu ya. Maka jadi betul kalau yang selalu tinggi itu jangan-jangan, eee, cuma impuls aja, ya. Lebih baik kan di tengah-tengah. Itu yang dimaksud dengan, statistical rejection. Jadi usahakan berada di jadi gini, oke, saya cuma pengen bilang gini, kalau teman-teman misalnya nanti hasilnya itu terlalu terlalu tinggi, itu akan diragukan diragukan diragukan. Kecuali memang benar-benar tinggi dan kita bisa membuktikan secara internal dan eksternal, ya, seperti itu. Oke. Experimental mortality, tolong dijamin ya, tidak ada, penambahan dan pengurangan selama tes itu berlangsung. Saya pernah punya jurnal ditolak di IEEE Access, udah nunggu lama-lama ditolak,
Tahu nggak kenapa ditolak? Saya lupa, nggak validasi data. Jadi di testing pertama, itu jumlah sampelnya X, ya. Terus saya klaim, saya melakukan 2 kali testing. Nah, di testing kedua, yang ngisi surveinya tuh nggak sampai X, kurang dari X. Itu dipertanyakan. Nah, itu dipertanyakan. Akhirnya di-reject gara-gara itu, ya. Karena nggak konsisten. Jadi pembagian grupnya nggak fair mereka. Jadi waktu itu saya konsepnya kan, apa namanya, pair gitu ya, satu kelompok 2 orang. Karena ada yang nggak ngisi survei, karena ada rekan yang nggak punya pasangan, jadi ada grup yang isinya 3 orang. Ya, itu ngalami isu validitas eksperimental mortality berkurang, ya. Jadi hindari juga, usahakan dipantengin tuh. Itu bukan salah, itu saya akui salah saya, karena saya berpikir gini, udahlah as is aja, toh kan kalau penelitian harus ini ya, harus, eee, secara natural gitu. Nggak usah nggak usah terlalu ini, esis aja. Nah, efeknya ternyata gitu, ya. Imitation treatment, jangan sampai ketahuan kalau Anda melakukan treatment yang imitasi atau ngakal-ngakali supaya nilainya tinggi, ya. Ya. Kompensasi, equalization ya, oke. Tolong jangan sampai gitu ya, eee, jangan sampai jangan sampai Anda melakukan pengambilan sampling gitu ya, tapi dengan ada satu apa ya, dengan ada satu kompensasi yang mengakibatkan nilainya menjadi bagus-bagus semua gitu ya. Oke, seperti itu, ya. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Nanti nanti nggak natural, gitu, ya. Ini jadi perdebatan sih kemarin tuh, "Pak, tapi kalau saya nggak ngasih kompensasi misalnya kalau yang ngisi survei nggak kasih saya pulsa gitu ya, saya nggak ngasih pulsa atau nggak ngasih GoPay nggak ada yang ngisi, Pak." Kan seperti itu. Oke. Nah, kalau kayak gitu sih nggak masalah ya. Kompensasi yang seperti itu, mereka yang penting Anda state kalau dia ngisinya itu sesuai gitu ya. Yang masalah tuh kompensasi yang sifatnya gini, ketakutan gitu. Misalnya kompensasi misalnya survei kualitas perusahaan gitu ya, atau kepuasan, perusahaan terhadap pegawai. Itu kalau misalnya ada kompensasi pasti ngisinya bagus-bagus semua tuh. Eh, takut nih, takut takut apa, takut, saya ngisi gitu ya, terus ketahuan gitu kalau perusahaannya tidak mensejahterakannya. Nah, ya, oke. Yang lawan lebih bagus, sehingga Anda pengen buat lebih bagus. Rasanya bangga banget kalau di penelitian itu, oh metode X cuma sampai 90 ya. Ini saya sampai 97, nah itu. Nah, jangan ya kayak gitu ya, as is aja. Nah, jadi bisa dibayangkan ke arah situ. Hmm. Nah, di sini ada banyak lagi lah, teman-teman bisa melihat itu. Oke, ada demoralization gitu ya. Oke. Jadi kontrol grupnya, misalnya ada kontrol grup ini kalau human ya, ya pasti human. Demoralization. Jadi demoralization ini gini, kontrol grup merasa diperlakukan secara tidak adil. Contohnya jangan gini nih, yang satu dikasih minum, yang satu nggak dikasih minum, itu jangan. Lebih baik yang satu dikasih minum teh, yang satu dikasih minum kopi. Nah, itu lebih fun, ya. Oke. Sama yang terakhir local history. Jadi hindari ya orang yang sudah ikut treatment A, terus masuk lagi diperlakukan untuk treatment B. Nah, ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, udah tuh internal. Internal dulu, ada diskusi nggak? Sebelum yang terakhir kita eksternal. Eksternal sih sedikit. Aman ya. Eksternal. Eksternal itu
Nanti mungkin saya akan fokus lagi, Wek. Nanti mungkin pertemuan berapa kita fokus benar-benar ke validitas, ya. Karena itu kunci, ya. Valid nggak? Ini kita malah nggak bicara banget pendekatan statistik atau apa untuk memvalidasikan eh, sebuah model, misalnya model machine learning berapa penerimaan. Nggak bicara itu. Oke. Kita bicara internal validitas itu kita bicara concern ya terhadap interaksi kita ya, eh, pada saat melakukan treatment eksperimen. Oke. External validity itu akan tinggi ketika ketika saya katakan ketika eksperimen Anda melibatkan populasi yang besar. Ya. Semakin besar populasinya, maka semakin tinggi peluang eksternal validitas harus dilakukan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ya. Apa saja isunya kalau eksternal Maaf validity? Pak, Pak Didi mohon diulangi gimana tadi Pak? Semakin Gimana? tinggi apa? Semakin tinggi Oke. apa Pak tadi? Ya. Ya, mohon maaf ini ada background sound. Nah, jadi semakin tinggi populasi, ya, saya ulangi ya, semakin tinggi populasi, semakin tinggi external validity harus dilakukan. Kebayang ya? Ya. Jadi kalau eksternal validitas itu sebenarnya akan kecil kalau populasinya sedikit, nggak terlalu dipikirkan. Ya. Oke. Tapi begitu validitasnya besar, populasinya besar, maka eksternal validitas juga harus dipikirkan lebih dalam. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, contohnya the reactivity of testing, ya, eh, reak- reaksi akibat pengujian pada treatment eksperimen, ya, seperti itu. Oke, eh, berhati-hatilah, oke, lakukan eksternal validitas sebelum melakukan eksperimen tersebut. Ini untuk menjamin apa ya? Eksperimen yang objek yang mengalami atau populasi yang melakukan eksperimen itu dia sudah izin dulu. Sudah izin dulu. Izin itu artinya misalnya tadi kita sudah pastikan dia nggak mengalami treatment sebelumnya. Misalnya contoh Anda melakukan pertanyaan untuk kontrol grup yang minumnya kopi. Apakah Anda juga mengkonsumsi teh selama selama Anda bekerja? Nah itu, ya. Oke, itu untuk menjamin kalau sampelnya itu secara eksternal validitas itu eh, bisa bisa divalidasi ya. Ya itu. Nah, kemudian interaksi antara antara interaksi pemilihan dan eksperimental treatment. Jadi ancaman validitas ini ketika prosesnya ya pemilihan subjek, pemilihan subjek. Pada saat pemilihan subjek, eh, bagaimana kita memilih subjek? Nah, itu validitasnya. Itu nanti ditanya gitu. Populasinya berapa besar, ya, dan bagaimana proses pemilihannya, okay. Dan pada saat dihasilkan gitu ya, itu seperti apa? Interaction of selection. Ya. Dan bagaimana Anda menginformasikannya terhadap pemilihan tersebut. Contohnya gini deh, interaction of selection. Ada objek yang Anda hubungi lewat telepon. Mau nggak jadi subjek untuk ini? Tapi ada subjek juga yang Anda buka melalui open recruitment. Nah, terus Anda satukan. Nah, itu dihindari. Usahakan satu model aja. Ya. Kalaupun pengen banyak model itu diperlakukan sama ke seluruhnya dan bertingkat. Contohnya, pertama invitation model. Semua dikasih tahu kalau ada proses yang namanya invitation berdasarkan A, B, C, D. Udah tuh. Misalnya yang masuk sampelnya ada tiga expert, ya, tiga expert. Anda ngerasa kurang dua, tapi Anda udah membuka invitation, baru yang level 2. And level 2 misalnya open recruitment, ya, open recruitment, di interview dulu misalnya. Diumumkan lagi semua.
populasinya harus sama. Jangan cari populasi yang beda. Ya. Misalnya populasinya komunitas X ya komunitas X. Jangan cari populasi komunitas Y. Kalau pengen udah pikiran akan X dan Y, langsung semuanya dari level 1 yang invitation, dari level 2 yang selection misalnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Kebayang ya, interaction selection. Jadi jangan sampai interaction selection ini beda-beda. 3 sampel dari invitation, 2 sampel dari interview, jangan kayak gitu. Ya. Nah, external validity-nya dipertanyakan. Dan yang terakhir lain-lain. Ya. Lain-lain seperti itu. Misalnya ada artificial setting gitu ya. Kayak artificial setting gitu. Misalnya nih, artificial setting tuh Anda mengcompare teknologi produk X ya. Jadi semua sampelnya dari produk X ya. Kemudian bandingkan dengan sampling dari produk Y. Semuanya diambil dari populasi produk Y. Jangan kayak gitu ya. Itu nanti akan jadi reactive factor. Mending dijadikan satu, terus habis itu diseleksi dilakukan secara bersama-sama ya. Gitu. Nah, itu ya. Oke, itu validitas. Ya. Kita sampai sini dulu ya. Oke, ini validitas eksternal sudah ya, kita udah. Apalagi nih? Kayaknya masih ada. Lanjut ya. Nah, yang terakhir experiential design. Ya. Sampai sini dulu. Ya. Sampai sini dulu. Gimana? Ini masih aman-aman aja kata Pak Budi. Oke. Ya. Pak Yang Ridi, penting udah, yang penting sehat gitu. Ya, ya gimana? ya saya agak kurang paham dengan validitas. Apa mungkin suatu saat mungkin ada ini ya Pak, ada contoh gitu dari teman-teman yang sudah melaksanakan ini uji validitas gitu. Jadi Oke, biar ini udah tidak bagus nih. abstrak. Oke, nanti gini, sesi bulan depan ya. Rencananya kan saya set awal bulan tuh, karena nanti pertengahan tuh udah mulai ngajar penuh tuh. Oke. Nah, kita adakan case study khusus validitas ya. Nanti saya akan minta salah satu nih yang sudah punya uji validitas itu, nanti saya minta untuk ngisi juga. Sembari saya juga buat case study yang ini ya, yang ideal ya. Di bidang teknik ya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya Pak, bagus. Supaya kita itu. Syukur-syukur bisa offline. Ini teman-teman pada bisa offline kan? Saya tanya dulu. Nah, itu. Ya, seperti itu. Ya. Itu pada bisa offline nggak? Kalau nggak ya online aja. Nggak apa-apa. Ya. Atau nggak hybrid lah. Nanti ngumpul di common room gitu ya. Yang bisa ngumpul di common room gitu ya. Tapi kemarin common room lagi diperbaiki kayaknya. Ya. Atau enggak di lab Jarkom gitu ya nantilah. Oke. Oke ya. Saya mau lanjut ke eksperimental design. Ini saya ada meeting jam 9 gitu ya. Jadi mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Sebelum itu yuk diskusi dulu. Oh, itu ada bagus tuh, ada sharing dari Mas Ardiansyah itu tentang how to prevent the study. Gimana Mas? Silakan Mas kalau ada yang pengen disampaikan tuh dari linknya tentang apa tuh. Ya. Ya. Ini monitor nggak nih Mas Ardiansyah? Kebetulan kan revisi saya memang diminta ini Pak, salah satunya. Iya. Jadi ternyata kan perlu memasukkan limitasi dari hasil eksperimen atau penelitian kita. Itu harus didiskusikan ternyata Iya, di bagian betul. akhir. Sehingga nanti Di bagian. poin-poin masukannya itu berdasarkan dari batasan tersebut untuk future works-nya itu. Nah, ternyata dilihat-lihat ya isinya ya threat to validity Pak ternyata memang. Iya, Harus betul, threat to dibahas. validity. Validitas internal dan validitas eksternal. Nah, kalau yang untuk bidang kayak kami yang datasetnya sudah ada, publik gitu ya, ya itu lebih menekankan memang pada interpretasi datanya Pak memang. Untuk untuk menganalisis kelemahan kekurangan studi kita gitu.
Selain itu, metodologi yang kita lakukan, desain metodologinya gitu loh. Apakah sudah melakukan misalnya pre-processing misalnya atau tidak gitu ya. Kemudian apa? Pemilihan setting parameter misalnya. Ya gitu-gitulah Pak kalau di bidang kami. Lebih ke metodologinya nanti yang perlu diperhatikan untuk dibahas di kelemahan dari sisi penelitian kita nanti gitu. Dan di beberapa paper sih banyak contohnya sebenarnya. Beberapa paper dan polanya sama aja Pak, seperti itu aja. Betul, betul. Ulang-ulang. Validitas itu kalau itu polanya sama semua. Ya, Polanya polanya sama sama. semua. Nah, nggak tahu kalau yang eksperimental yang melibatkan manusia ya Pak ya. Nah, itu yang mungkin agak beda penjabarannya sepertinya. Tapi intinya sama kok, memang seperti itu yang dibahas Pak Ridi juga, yang saya baca-baca seperti itu Pak. Oke, seperti itu. Makasih teman-teman ya. Ini saya cukupkan sekian dulu. Sebenarnya masih ada nih eksperimental. Tapi itu akan banyak karena akan melibatkan rumus-rumus dan sebagainya. Oke, nanti kita akan coba pelajari lagi dan diskusi lagi. Ya. Tapi tadi ada request dari Bu Nur. Sesi berikutnya kita akan berkumpul diskusi bareng tentang validitas. Jadi nanti mungkin eksperimental design ini ya kita bicara kuasi dan true eksperimen gitu ya. Itu kita akan bahas lain waktu ya seperti itu ya. Oke, jangan bahas ini. Nah, itu kira-kira. Jadi ini kita sudah pelajari nih banyak nih. Ya. Oke. Nanti kita akan perdalam yang eksperimental design. Ini kita udah pelajari yang ini tahap-tahap ini. Ya. Semoga nanti ini bisa jadi dasar teman-teman untuk meneliti lebih baik lagi. Dan saya juga sama-sama belajar juga ya. Saya juga belajar dari misalnya dari bagaimana Mas Adrian melakukan validitas, metodenya gimana, dari bagaimana Bu Sapti ngumpulin sampel. Saya juga belajar itu. Ya. Bahkan saya juga ini membandingkan hasil penelitian saya dengan Bu Elisa gitu ya. Ini saya ngintip-ngintip, oh ini Bu Elisa kayak gini, saya mau kayak gini juga. Oke, gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Oke, saya cukupkan sekian ya. Oke, silakan apabila ada acara, kayaknya nanti ada acara lagi ya. Doctoral Day, semoga bermanfaat. Nanti saya akan share diagram ini ke teman-teman ya untuk chat. Oke, gitu ya. Ya, saya ucapkan makasih nih yang udah hadir nih teman-teman. Semoga tetap semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridi. Ya, oke, Terima kasih Pak. Ya. Ayo teman-teman ke ini ya, ke N201 ya. Jam Yang di 10 kan Jogja. Bu? Yang di Jogja. Gimana Bu Umi kemarin ujiannya? Ambiar Bu. Start recording. Oh, Bu Umi. Bu Umi cerita Bu, gimana Bu Ayo Umi? Bu nanti cerita ya. Iki di Ya recording. ampun. Bu, recordingnya Bu, recordingnya. Aduh, ya udahlah. Ketemu teman-teman Bu biar tidak stressful. Ya Bu, sampai nanti. Ya. Sampai nih, nggak sampai. Oke, saya live ya.